Menanggapi manuver Kaesang bertemu sejumlah ketua umum partai politik, beberapa hari terakhir, Partai Kebangkitan Bangsa mengaku terbuka jika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ingin bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai baik silaturahmi yang dilakukan Kaesang. Menurutnya, komunikasi antar partai membuat permasalahan bangsa dapat diselesaikan lebih cepat. Sebelumnya, Kaesang gencar bermanuver politik seperti menyambangi markas PKS dan Golkar serta belusukan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setiap silaturahmi, setiap komunikasi antar partai itu selalu baik ya. Karena seringkali banyak persoalan kebangsaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, dengan lebih baik karena terjalinnya komunikasi dan silaturahmi yang erat antar partai. Dan PKB tentu selalu terbuka dengan silaturahmi, dengan komunikasi dengan seluruh pihak, dengan seluruh sahabat partai. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sudah terbuka menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Keinginan Kaesang ini berani dilontarkan setelah ia melihat ada sinyal dari Puan yang berkenan untuk ditemui. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Keinginan Kaesang ini pun mendapat respons positif dari Puan Maharani meski tidak tegas terucap. Puan hanya berkomentar, gencarnya Kaesang bersafari ke parpol-parpol adalah bentuk silaturahmi yang sudah seharusnya dilakukan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Gitu. Diterimanya Kaesang dengan sangat terbuka oleh PKS dan Golkar dinilai bukan karena faktor elektabilitas Kaesang. Getolnya parpol mendorong Kaesang maju di pilkada diyakini karena parpol memperhitungkan faktor Jokowi. Faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaesang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja sudah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaesang ini tetap maju gitu? Ya tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, memang Kaesang itu cocok di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Faktor Jokowi di pilkada tak dipungkiri masih menjadi magnet meraih kemenangan bagi sejumlah parpol. Ini terlihat dari penerimaan parpol-parpol besar pada sang putra bungsu, meski elektabilitas Kaesang tidak terlalu menonjol. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang manuver politik Kaesang usai berucap ingin berkomunikasi dengan Puan Maharani, sudah bergabung bersama kami, ada Direktur Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan nanti juga akan bergabung bersama kami, pengamat politik dari BRIN, Mbak Siti Zuhro. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Toto, Kaesang kan bilang udah ada sinyal dari Mbak Puan untuk bisa bertemu. Ini bisa diartikan kalau PDIP sudah membuka hatikah untuk keluarga Jokowi? Iya, sebenarnya tidak mengagetkan ya kalau kalimat ini muncul dari Mbak Puan. Praktis selama hubungan dingin antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi, kalau kita lihat statement Mbak Puan sebenarnya selalu berupaya untuk menjembatani. Jadi kalau kemudian terjadi misalnya pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Kaesang, Mbak Puan dengan Mas Gibran, bahkan misalnya Mbak Puan dengan Pak Jokowi, menurut saya itu bukan hal yang mengejutkan. Karena karakter Mbak Puan memang cenderung lebih kompromistis, lebih cenderung lebih terbuka, terutama kalau konteksnya masih dalam konteks silaturahmi. Tapi apakah ini bisa diartikan dukungan kepada Kaesang untuk kepentingan pilkada? Saya pikir itu masih jauh ya, karena Mas Kaesang sendiri belum jelas maju di mana, surveinya juga belum bisa dikatakan menonjol. Dan kalau kita lihat pilkada ini sendiri,
di antara Kim pun belum tentu ada sebuah kesamaan sikap. Dan kita lihat Jabar, Banten, Golkar, dan Gerindra bisa terlihat berbeda. Mungkin praktis buat Mas Kaisang, sikap yang sama dari Kim itu lebih mungkin terjadi di Jawa Tengah karena tidak ada satupun kader dari partai-partai yang tergabung dalam Kim yang kuat. Sehingga mereka menyadari mereka harus bersatu. Tapi apapun sifat dari pertemuan ini, saya berharap memang pertemuan Mbak Puan dengan Mas Kaisang bisa terjadi, minimal bisa mendinginkan situasi politik yang seakan-akan keras sekali, kan malah perbincangannya terjadi di antara keluarga Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Terlepas bahwa kemudian PDI Perjuangan tetap tidak masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran dalam pemerintahan nanti, tetapi menurut saya pertemuan ini sebagai silaturahmi baik untuk menyejukkan situasi politik. Oke, apakah sikap kompromistisnya Mbak Puan bisa diterjemahkan sebagai restu Bu Mega agar bisa memang membuka pintu untuk Kaisang dan keluarga Jokowi? Nanti kita bahas usai jeda ya, Mas Toto. Tetap bersama kami di Kompas Petang.